Heyo, kawan-kawan, dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan saya. Kali ini gua bakalan share tentang cerita-cerita gua selama perjalanan pulang kampung. Saat ini gue lagi trip buat pulang kampung ke Kerinci dari Depok sejauh 1200 km. Kita mulai dari daerah Mauk, perbatasan dengan Serang, saudara-saudara. Sini hari ini cukup cerah, lalu lintas sudah lancar, tidak seperti tadi saat di Jakarta. Sebenarnya gue pengen ngerekam dari Jakarta sebenarnya, tapi ya gitulah, macetnya dari pagi. Gue berangkat jam 6 pagi, habis subuhan, tapi ya gitu, macet parah, jadi tidak terlalu bagus kalau buat direkam. Kali ini perjalanan gue bakal gue ceritain tentang suka duka kita pulang kampung dari Depok ke Kerinci. Kerinci itu, kalau yang belum tahu nih kawan-kawan, Kerinci itu di Provinsi Jambi. Dia satu kabupaten di Provinsi Jambi. Dan gua harap juga dengan video ini teman-teman bisa dapat info yang banyak. Jika yang pengen touring lintas Sumatera lewat lintas barat, nah ini dia videonya buat kalian. Gua bakalan lewat lintas barat Sumatera. Dari kini kita sedang menuju ke Pelabuhan Merak. Pelabuhan Merak sekitar 1 sampai 1,5 jam lagi dari sini. Dulu gue pernah lewat jalan ini. Kalau kita search di Google Maps, pasti yang dikasih itu, kalau kita searching jalur motor, pasti yang dikasih itu jalur utara. Jalur utaranya Provinsi Banten ya. Dibandingin kita lewat jalur utamanya yang lewat Cikupa, Balaraja itu, Balaraja, Cikupa, Kota Serang. Kalau itu kayaknya bakalan banyak truk dan debu ngebul. Gue juga sering beberapa kali lewat situ. Truknya gede-gede, besar-besar, debunya luar biasa. Jadi emang Google Maps paling tepat sih nyaranin jalur utara Provinsi Banten ini. Jadi kalau kita dari Jakarta atau Depok, kita bakal diarahin ke Tangerang. Nanti pas sampai di Kota Bumi, kita bakalan diarahin ke arah utara. Ya daerah kawasan pabrik, kawasan industri. Kalau nggak salah namanya kawasan industri apa ya, lupa gue namanya. Itu sekitar kawasan industri Tangerang di Kota Bumi. Jadi dia bakal diajarin ke arah utara dan kita bakalan nemu jalan yang seperti ini. Dulu sih masih jelek banget ya kawan-kawan ya.
tapi sekarang udah dibeton. Dulu itu gue lewat itu tahun 2022. 2022 itu dia masih aspal yang kasar dan masih agak banyak lubang. Tapi buat saat ini udah lumayan bagus sih. Dicor dari arah Kota Bumi tadi sudah banyak yang dicor seperti ini jalannya. Jadi cukup rapi lah dan tidak terlalu banyak lubang di jalanan. Oke, nanti gue bakalan share dan nikmatin perjalanan bareng kalian. Ikutin terus perjalanan kita, perjalanan saya, ya kan? Di YouTube channel saya, Eza Ece. Hehehe. Jangan lupa subscribe, share, dan komen-komen jika video ini memiliki manfaat bagi kalian. Terima kasih. Sejauh tadi untuk pom bensin juga ya, pengamatan gua lumayan banyak pom bensin baru dibandingkan tahun 2022 ya. Saat itu pom bensin cuma ada di daerah Mauk dan di kota Serang, daerah Serang. Kalau di jalannya di pertengahan seperti ini nggak ada. Tapi tadi gue nemu beberapa pom bensin yang baru, kayaknya baru dibangun. Jadi kedepannya nggak khawatir lagi kalau mau lewat sini. Kalau bensin kalian nanggung-nanggung, nggak apa-apa, kayaknya masih bisa. Ya, perjalanan kita bakalan lewat banyak provinsi, banyak kabupaten. Gua rasa sih lintas barat bakalan jadi salah satu perjalanan yang menurut gua sangat indah ya, karena kita bakal lewatin destinasi wisata yang baru diangkat, baru naik namanya oleh pemerintah daerahnya, dikemukakan, diviralkan oleh pemerintah daerahnya, seperti Krui, Bintuhan dan sekitarnya. Itu adalah pusat surfing bagi bule-bule ya kan. Buat bule-bule tuh biasanya banyak yang surfing. Dari tahun 2022 aku udah pernah lihat tuh, banyak sekali villa-villa di pinggir pantai. Dan juga pantai-pantai Bengkulu, kota-kota Bengkulu, benteng yang ada di Bengkulu, Benteng Marlboro. Gua rasa bakalan sangat indah. Anjir, gue nyasar nih. Bentar, lihat map dulu nih. Terus ke kanan ya. Lupa nih karena jalannya sudah dicor, jadinya agak sulit nih buat identifikasi jalannya ya kawan-kawan. Kita lihat dulu di map. Sebentar, kita masih punya sekitar 46 km lagi sampai Merak. Ambil arah barat laut di Ciruas, Montang, Jalan Ciptayasa menuju Banten Lama, Montang, Jalan Kubang Puji, lalu belok kiri ke Banten Lama, Montang. Ini kayaknya betul gak ya? Oh betul kawan-kawan, lurus. Kukira tadi betul belok. Kukira. Belok kanan. Oh salah.
Bener lurus. Kirain belok tadi. Oke. Kita pakai map aja ya. Pakai map sajalah. Biar aman. Soal jalan ini. Up. Ya, betul. Hampir saja kita tabrak tadi. Dia dari kiri langsung mau ambil kanan. Anjir. Ya. We are in right way. Ya. Ada kendala sedikit ya. Nggak apa-apa. Yang penting kita tetap dalam jalan yang benar. Asal jangan menuju jalan yang salah. Seperti isu-isu dan Oke. Ikutin terus ya. Nanti gue bakal balik lagi jika sudah sampai kota Serang. Nanti di Serang ada yang menarik loh. Gas kawan-kawan. Kayaknya ini jalan baru dah. Soalnya pas tahun 2022 itu gue nggak lewat sini, belum ada kayaknya ini juga. Baru waktu itu gue dari habis nyebrang rel kereta api itu belok kanan, tapi ini di mapnya udah disuruh belok kiri. Kalau di belok kiri, kalau kita belok kanan itu dari habis rel kota Serang, rel kereta api udah masuk daerah kota Serang, dia bakal ngarahinnya ke kanan kalau dulu tuh, dan bakal ketemu kota lamanya Banten lama disebutnya, daerah-daerah Purbakala gitu. Tapi sekarang kayaknya ini jalur baru yang dibikin pemerintah, jadi map ngarahinnya ke sini. Dan ini juga jalur udah jual jalur, udah rapi juga, bagus. Diarahinnya ke sini, jadi kita terpaksa lihat sini ya. Gua takut nyasar juga kalau dari situ. Mapnya ini kita diarahin lurus. Ya, lurus. Diarahinnya lurus. Gak apa-apa lah ya kawan-kawan, kita nggak lewat daerah Purbakalanya itu. Tapi kalau kalian misalnya lewat sini, kalau ingin lihat-lihat daerah-daerah bersejarah begitu, kerajaan Banten, di kota Serang ada, nanti jalannya lewat sana, Banten Lama namanya. Jalan di sini tuh didominasi sama sawah dan pabrik ya, campur gitu. Sawah, pabrik, pergudangan. Tapi masih pada umumnya sih masih pabrik ya. Wow.
Ini kita udah masuk kota Serang. Serang, Provinsi Banten. Sebentar lagi habis ini sekitar ya 30 sampai 40 km lagi kita menuju kota Cilegon. Indahnya sambil lihat-lihat pemandangan sawah kiri kanan jalan. Ada gunung juga. Gunung yang di atap tertinggi Provinsi Banten ada di sebelah sana. Sebelah sana jauh tidak kelihatan. Ya udah, kalau begitu ikutin terus perjalanan ini, perjalanan kita menuju Kerinci. Sekarang kita menuju Merak dulu untuk selanjutnya nyebrang kapal feri menuju ke Provinsi Lampung. Oke. Hampir saja. Ini jalannya sangat berbeda jauh dengan yang gua tempuh waktu itu ya di tahun 2022 itu. Kayaknya karena banyak jalan yang udah dicor bagus, jadi Google lebih banyak nyaranin jalan yang lebih dekat jaraknya, jarak tempuhnya lebih bagus sih. Banyak jalan pintas jadinya. Di sini jalannya harus sangat berhati-hati ya kawan-kawan, karena termasuk banyak melewati pemukiman seperti ini. Jadi harus berhati-hati kalau misalnya lewat jalan sini. Banyak orang berlalu lalang dan banyak juga motor-motor yang tidak pakai helm, orang-orang yang pedagang-pedagang. Oke, baik. Bang Banten. Ini kita udah nyampe di kota Cilegon. Itu dia di depan tugu perbatasannya, kota Cilegon. Merak ambil kanan, Anyer ambil kiri. Kita ambil kanan. Ini dia tugunya kota Cilegon, bundarannya. Kita ambil kanan saudara-saudara. Merak. Jangan ambil kanan patah. Ambil kanan sedikit.
Ini dia depan Polres Cilegon. Dari sini sudah sangat dekat menuju Merak. Gak usah khawatir karena markah jalannya itu sangat jelas. Merak lurus. Sebentar lagi kita menuju Pelabuhan Merak. Jalannya juga baru dibeton ini ternyata. Udah bagus nih, dan trotoar juga udah bagus dibanding tahun-tahun yang lalu. Waktu itu buat jarak tempuhnya dari Depok itu di tahun-tahun yang lalu sekitar 5 jam. Sekarang bisa ditempuh 3-4 jam. Menurut gua karena perbaikan infrastruktur yang dilakukan pemerintah sekarang, ada manfaatnya juga sih buat laju pertumbuhan ekonomi ya. Sangat bagus lah, banyak manfaatnya bagi masyarakat. Ya plus minus dengan kebijakan-kebijakan yang lainnya, tapi infrastruktur sudah pasti bermanfaat bagi masyarakat, asalkan tidak dikorupsi. Kita ambil lurus Merak. Bapak Spiderman. Universitas Tirta Agung, Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Kawasan Industri Krakatau, objek vital nasional. Isi bensin dulu ya. Nanti aja dah, next pom bensin kita bakal isi bensin. Karena udah ngedip, baru mulai ngedip sih, tapi buat jaga-jaga, takutnya di jalan nanti, takutnya pas turun kapal gak ada pom bensin. Wow. So, harus sangat berhati di jalan lintas begini ya kawan-kawan, karena truk besarnya itu tidak bisa diprediksi, banyak dan cukup membahayakan pengendara motor. Sangat berbahaya. Harus sangat berhati-hati, sekali lagi sangat berhati-hati. Nanti deh.
harusnya mau ambil kanan apa? Oh, ah, tertipu. Harusnya bisa disalip. Oh, anjir. Agak kredit saudara. Lalu lintasnya lumayan kredit di sini, nggak ada pengatur lalu lintasnya. Harusnya di waktu-waktu mudik lebaran ini banyak pengatur lalu lintas, polisi atau DLAJ di jalan. Setelah kita memasuki Pelabuhan Merak, dan tips buat kalian kalau misalnya pengen nyebrang dari penyeberangan selat kecil seperti selat Sunda seperti ini, terus ke selat Bali contohnya, selat Lombok, itu kapalnya kan feri Z, jadi kita harus pesan tiketnya secara online. Itu berlaku sejak 2 tahun yang lalu. Dan juga pesannya itu, pesan tiket online-nya harus 2 kilometer sebelum memasuki pelabuhan ya. Jadi nanti kita bakal pesan tiket online-nya sebentar lagi. Kalau misalnya kita pesan di dalam, itu bakalan nggak bisa lakukan pembayaran. Jadi tiketnya itu nggak bisa dilakukan pembayaran. Lebih baik kita pesan dari luar. Jadi untuk menjaga keamanan, menjaga tata tertib, menjaga apa ya, jaga biar nggak was-was lah gitu, kita pesan dari luar. Paling minimal jaraknya radius 2 kilometer dari pelabuhan untuk pesan tiket online-nya. Oke, kita pesan tiket online-nya 2 kilometer. Indomaret sini lah. Indomaret. Pesan di sini. Yo guys, ternyata gua terlalu kedekatan pesannya. Bukan 2 km lagi, ternyata harus lebih dari 4.700 meter atau 4 kilo 700 dari pelabuhan. Jadi gue mundur lagi, melipir sebentar, mundur lagi.
buat pesen. Merak Bangkahuni. Ini caranya ya guys ya. Gua sekalian tutor ke kalian. Pilih golongan kendaraan. Kebetulan karena gua motor Beat 110 cc, jadi ambil golongan 2. Sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong. Golongan 1 itu sepeda kayu, golongan 3 sepeda motor di atas 500 cc. Golongan 4A adalah mobil, jeep, sedan, minicab, minibus, mikrolet dan sebagainya. 4B adalah pick up di bawah 5 meter. Golongan 7A, 7B, 8A, 5A, 5B, 6A, 6B, 7, 8 sampai golongan 9. Kita pilih golongan 2. Pilih golongan 2, habis itu tanggalnya, pilih jamnya, centang dulu persyaratan ketentuan, lanjut. Pilih jamnya, kita pilih jam 1 sampai jam 2, 13 sampai 14 WIB. Pilih penumpang dewasa 1 orang. Di atas 5 tahun harus wajib dewasa. Cari jadwal. Sana masih gagal. Harus lebih jauh terus. Gas lagi lah, jalan lagi dikit. Cancok emang nih. Melipir lagi kita guys. Kurang jauh. Perasaan ini di map tadi gue ukur udah 5 kiloan. Coba kita jauhin lagi. Masih ada waktu sekitar 50 menit lagi. Jadi gak apa-apa lah sebelum masuk kapal. Jauhan dikit lagi. Kalau di pintu tol ini kan pintu tol Jakarta Merak, harusnya udah 6 kilo lebih. Oke, kita tes aja lah. Harus mundur balik ya guys. Anjing. Sendi sini. Cari pinggiran. Ini Demar. Kurang yakin, jauhan dikit. Ini dia nih. Sini tes. Jauh nih. Ada sekali lagi melipir mah. Kita tes. Udah diisi, kita cari jadwal. Langsung saja cari jadwal. Nah, baru bisa. Merak Bangkahuni jadwal masuk pelabuhan Jumat 20. Oh, hari Jumat sekarang. 21 Maret 2025. Layanan reguler. FYI buat layanan ekspres pun ada ya kawan-kawan, tapi jamnya jam khusus. Ini kita reguler aja yang ada setiap jam. 13 sampai 14 WIB. Kendaraan golongan 2 bayaran 62.100. Dewasa kali 1 0 rupiah termasuk. Jadi orang yang masuk di atas kendaraannya termasuk. Kecuali 2 orang ya guys ya. Kita lanjut. Oke. Lalu periksa lagi detail pesanan kita. Tanggal 21 benar. What?
Lihat nomor handphone, email, nama lengkap, terus nomor polisi kita, nanti gue isi. Terus title sesama aja. Kalau yang pemesan sama dengan yang memesan itu gimana ya ngomong ya? Pokoknya kalau identitas sama dengan yang pemesan, kita tinggal centang ini. Jadi langsung terisi sendiri. Itu aja ya guys ya. Nih, gue harus isi dulu. Jika sudah, maka verifikasi datanya akan muncul step keduanya, yaitu verifikasi data. Centang yang paling bawah, konfirmasi. Lalu kita dapat detail dari kode transaksi pembayaran. Klik lanjut pembayaran. Lalu cara pembayaran ada banyak metode ya guys ya. Ini ada non tunai modern channel, Bank Alfamart Group, Yomart Group, PT Pos, Pegadaian, Indomaret. Virtual akun bank atau transfer, e-money, wallet bisa, pembayaran instan juga bisa. Tapi tetap melalui bank ya. Oke, kita lihat. Kita langsung bayar aja. Ya, ini saya menggunakan virtual akun Bank BCA. Biaya adminnya sekitar Rp2.000. Jadi total Rp64.000. Nah, tinggal kita salin kode virtual akunnya, lalu kita bayar. Oke, gitu aja. Nanti setelah kita bayar bakal dikirim ke email kita bukti dari tiket online-nya. Ada barcode di sana untuk di-scan ke penjaga loket tiket di depan gerbang pelabuhannya nanti. Oke, sekian. Sampai jumpa di pelabuhan nanti. Oke. Pelabuhannya udah deket banget. Tadi ini dia terminal Merak Terpadu. Kita gerbangnya kemana ya? Agak-agak lupa-lupa ingat saya. Oh ini dia. Pelabuhan Merak kapal reguler. Anjing, lompat gua. Ini dia. Periksa. Udah beli online. Periksa tiketnya di mana? Belum kan tiketnya? Udah ada. Udah. Sana ya? Depan aja ya. Oh ya. Calo tuh tadi guys ya. Calo itu guys.
Hati-hati guys, di sini banyak calo guys. Nanti ditembak harganya kalau misal calo. Tahun kemarin pun gua masih pakai calo karena waktu itu gua nggak tahu. Jadi karena waktu itu gua nggak tahu, jadi gua pakai calo guys. Sekarang karena gue tahu guys, oh lu pakai calo guys. Ya ini mas ya. Oke, makasih mas. Jadi tinggal tunjukin aja, langsung dapet tiket kita. Tinggal kita tunjukin barcode yang ada di sana kan, barulah marga berahayu. Dermaga 3. Baik-baik ternyata petugasnya guys. Kita ditunjukin arahnya menuju dermaga 3. Kebetulan kita dermaga 3 guys. Baik-baik ternyata. Oh itu dia, dermaga 3 belok kanan, dermaga 1 lurus, dermaga 2 kanan kecil, dermaga 3 kanan patah. Oke. Oke. DLU Ferry, DLU. Penyeberangan hari ini cukup ramai ya guys ya. Cukup ramai dengan bus-bus ANS, NPM tujuan Sumatera. Bus truk juga ramai. DLU itu saya pernah naik kapal DLU di Surabaya Lombok waktu itu, Dharma Lautan Utama Ferry. Ternyata sini juga kebagiannya kebetulan dapat DLU. Yap. Kita tunggu kapalnya docking, lalu dia bongkar muatan.
memasuki kapal DLO Dharma Lautan Utama KMP Kumala.